daripada Cici. Ini mah banyak bohongnya ini. Daripada Cici lihat banyak kebohongan, mendingan anggap semua baru. Oke, jadi saya dulu sebelum join Prudential adalah seorang karyawan, ya saya kerja di kantor akuntan yang terbesar waktu itu di Indonesia, ya terbesar. Biasanya itu jadi cita-cita setiap orang yang lulusan accounting, ya. Jadi kalau kita kuliahnya accounting, pasti pengen banget bisa masuk ke perusahaan itu, ya. Itu the big five company. Tapi sekarang gara-gara saya udah resign dari sana, jadi dia tutup. Oh gitu. Jadi sekarang jadi the big four kan ya teman-teman, mana ada the big five lagi, ya. Yang nomor 1 itu udah tutup gara-gara saya keluar dari sana. Ada accountant di sini, ada auditor, accountant ada. Tapi beneran saya keluar bulan Maret ya, April ya, ini tutup Juni tahun 2001. 2001. Iya. Wow. Jadi anggap aja bener. Anggap aja bener. Saya mau menutup perusahaan auditor. Oke, nah jadi menarik ya. Jadi backgroundnya auditor, backgroundnya maksudnya pekerjaan seorang pekerja auditor itu kan juga punya gengsi dan punya pemikiran gitu ya. Gaji juga lumayan sih Fer waktu itu. Gaji waktu itu lumayan. Tadi semua menyebut angka sih, Cici mungkin boleh kasih gambaran gitu ya. gajinya. Nanti saya bantu pakai kalkulator financial sekarang jadi berapa gitu Cici. Oke. Saya tahun 2001 tahun itu saya punya gaji udah 20 juta sebulan. Ya. 20 juta sebulan sekarang terasa kecil ya, tapi coba di kalkulator financial mendekati 100 jutaan lah kira-kira. Wow, tepuk tangan ya. Jadi ini speaker hari ini luar biasa ya. Nah, yang menarik adalah gini, gimana proses pikiran dan mindset Cici mengenai background ini ya? Pikiran dan mindset saat menjalankan awal. Ya. Dan tadi juga udah dibocorin sih ya, di awal tuh kan canvassing ke toko-toko barengan sama Kodama ya. Wah, udah dibocorin duluan ya Maya. Iya, gitu. Nah, proses pikiran sama mindsetnya itu saat itu tuh gimana gitu? Waktu awal-awal mulai. Di sini mungkin juga relate ya, ada beberapa teman-teman yang mungkin baru menjalankan juga. Iya. Jadi sebenarnya ada satu momen yang membuat saya tuh kayak kebuka matanya itu gara-garanya gini. Saya itu kan sebenarnya auditor, gaji 20 juta, bergengsi banget gitu ya. Terus kucuk-kucuk datang seorang agen asuransi, nawarin asuransi ya. Nah, agen itu baru lulus, anak fresh graduate, dia baru jalanin bisnis ini baru 3 tahun. Jadi saya merasa kasihan ya sama dia gitu loh, agen asuransi, ya udahlah saya beli ya. Terus saya referensiin temen beli, keluarga saya beli gitu ya sama dia. Dan saya merasa saya perlu bantu dia karena agen asuransi dia rajin anaknya. Jadi saya pikir saya kasih referensi banyakan ke dia. Nah, jadi waktu dan saya kasih referensi itu bukan cuma kasih nama 1-2 loh ya. Saya fotokopiin semua kartu nama yang saya punya rapi dan berlembar-lembar saya kasih ke dia. Sampai saya bilang, kamu datang ke sini ya ke kantor, kita makan siang bareng, nanti saya ajak satu orang temen, nanti saya bantu ngomong. Wow. Wah, itu referensi, orangnya sampai kayak gitu ya. Wah, makanya saya waktu join dia menyesal banget ya, marah sama suaminya, kenapa cepet-cepet direkrut gitu ya. Karena ini klien favoritnya dia. Nah, jadi saya referensi ke dia, terus habis itu ada satu saat saya lagi referensi dia ke kakak saya. Jadi dia datang berdua sama suaminya, datang ke rumah kakak saya juga ada di sana ya. Terus saya pikir saya sama dia sama kakak saya ngomongin asuransi. Nah, suami saya Edi ya, saya bilang kamu temenin deh suaminya ngobrol gitu. Jadi si Edi saya tugasin untuk temenin si suaminya ini ngobrol supaya nggak bengong gitu kan. Nah ternyata perbincangan dua bapak-bapak ini ternyata tuh si Edi nanya, suami saya namanya Edi ya. Jadi suami saya nanya kepada si leader itu, gimana sih caranya supaya bisa jadi agen asuransi gitu loh. Jadi dia ada pertanyaan itu. Ya dia kepengen saya coba lihat bisnis di Prudential karena suami saya udah jujur dia udah sebel banget sama pekerjaan istrinya yang pulangnya malam subuh bahkan gitu ya. Dan dia harus nungguin gitu ya, nungguin di kantor. Nah jadi dia pengen istrinya punya pekerjaan yang lebih santai lah gitu, yang lebih manusiawi lah katanya gitu. Jadi akhirnya waktu mereka udah pulang, terus saya diajak sama Edi, yuk kita datang yuk liatin peluang bisnis Prudential gitu. Tadinya saya nggak mau, saya bilang enggak lah gitu. Tunggu dunia ini udah nggak ada kerjaan buat saya, baru saya mau jadi agen asuransi. Tadinya saya pikir buat adik saya gitu kan, tapi ternyata suami saya bilang nothing tulus loh, kita datang dengerin, kalau suka kita jalanin, nggak suka kita nggak usah jalanin. Nah sampai sekarang pun saya selalu ngajak orang itu datang ke BOP kita, itu bukan ngajak mereka join ya, tapi
ngajak mereka terbuka dulu untuk tahu Lihat dulu, gitu. Lihat dulu. Jadi kalau ngajak join ya susah gitu, tapi ngajak untuk lihat dulu itu lebih gampang, nothing tulus gitu ya. Lihat dulu gitu. Nggak ada yang bisa maksain kita jalan kok, benar nggak? Nah, jadi itu yang membuat saya datang. Nah, waktu datang ke kantor itu yang membuka mata saya, kenapa? Karena di saat itu saya lihat agent yang saya kasihanin itu, yang saya pikir income-nya cuma 5 juta gitu ya sebulan paling. Yang dikasih referensi banyak. Ya, yang dikasih referensi banyak itu. Saya find out ternyata dia tuh MDRT. MDRT itu saya tanya apaan itu MDRT gitu ya. Oh MDRT itu apalah dijelasin saya nggak ngerti. Tapi akhirnya orang itu bilang kalau MDRT itu income-nya 20 juta sebulan. Kok sama dengan saya gitu. Gitu. Itu yang membuat saya merasa gila, anak baru lulus gitu. Dari segi pengetahuan ya lebih pintar saya gitu ya. Relasi lebih banyak saya gitu. Dia bisa 20 juta, wah kalau saya jalan pasti lebih bagus. Gitu. Oke, jadi berdasarkan itu aja. Ya, saya merasa saya pasti akan lebih bagus daripada dia. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Tapi yang menarik kan jalan awal akhirnya kan dari seorang auditor di belakang meja mungkin lebih kayak ini, tapi ini jadi sales awal-awal. Iya. Jadi agent. Betul. Nah, saya sebenarnya ya beberapa bulan sebelum join Prudential, saya pernah mengucap gini sama suami saya. Kerjaan lu enak ya, marketing, pulang gak ada PR, jam 5 selesai udah gitu kan. Kalau saya diajak pulang awal, bawa pulang kerjaan, kerjain sampai malam di rumah gitu ya. Nah, sales memang enak, saya bilang. Tapi saya seumur hidup nggak mau jadi sales, saya bilang. Pernah bilang begitu nih? Beberapa bulan sebelum join, saya bilang saya tetap akan jadi profesional seumur hidup. Karena sales itu kayak apa ya, kayak nguntungin orang lain. Nah itu saya nggak suka gitu. Maksudnya kayak jual barang harganya segini, saya makan dikit, jadi itu keuntungan saya. Itu buat saya tuh kayaknya nggak enak gitu loh. Nah, dulu saya bantuin cici saya jualan gas air mata, bantuin siapa jualan spray gitu ya di kantor. Itu saya jualan itu saya nggak ambil untung orangnya, karena memang nggak mau jadi sales gitu. Nah tapi karena saya lihat ini ada sesuatu yang saya pengen tuju gitu ya. Jadi dibilangin 5 tahun punya income 100 juta. Saya kalau terus indikator akuntan bisa nggak 100 juta? Mungkin bisa, tapi dengan kualitas hidup yang nggak saya inginkan. Ya, jadi saya merasa saya harus berjuang di sini gitu. Nah, kalau soal salesnya nggak suka atau apa yang nggak suka, kita bisa manage ya. Jadi maksudnya saya bisa manage dengan cara saya jual dengan value added. Nah, di saat itulah saya tahun 2001 itu waktu itu financial planning belum ada. Kita pergi belajar namanya financial planning. Saya selalu pengen jualan tapi dia dapat value added dari saya, bukan cuma sekedar jual produk doang gitu. Jadi saya membantu membuat klien saya ini financial problemnya itu jadi solusi lah. Jadi ada solusi lah. Iya gitu, itu that's why kita mulai belajar financial planning dari tahun 2001. Dan itu awal-awal juga kenal namanya need based selling gitu ya, maksudnya menjual berdasarkan kebutuhan bagi setiap orang. Jadi bergerak dari kebutuhan. Jadi kita cari tahu dulu dia butuhnya apa. Kita nggak mungkin bisa jual tuh, lu mau nabung berapa? 1 juta ya udah nanti produknya kita sesuaiin, bukan begitu. Tapi dia butuhnya apa? Dia butuh UP berapa? Sakit berapa? Rumah sakit apa? Nanti kita baru sesuaiin. Jadi setiap kali ditanya orang premi terkecil berapa waktu itu ya, saya selalu bilang di sini kita nggak ada premi terkecil. Kita pengen tahu berapa kebutuhan kamu, nanti saya hitungin premi minimum yang kamu harus setor berapa. Nah seperti itu. Jadi nggak pernah mau bilang 300.000. Kalau dulu kan premi terkecil 300.000 kan, tapi nggak pernah terucap dari mulut saya tuh 300.000. Saya selalu jawabnya kayak gitu. Oke. Jadi ya teman-teman, kalau sekarang banyak belajar, berdasarkan kebutuhan, ini adalah orang yang awal-awal cikal bakalnya ada menjual dengan kebutuhan di bisnis insurance. Tepuk tangan dong ya.